Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rekan-rekan santri UIN 1 Tulungagung dimanapun saja Anda berada, sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita kenalan. Pepatah bilang tak kenal tak sayang. Semoga kita saling menyayang, maka perlu kita untuk perkenalan. Saya diberi nama oleh orang tua saya dengan nama Abu Qasim Kusyairi. Alamat saya di Sambulrejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Kurang lebih 5 km ke arah barat dari kota Tulungagung. Saya diberi amanat untuk belajar bersama-sama Anda semuanya, yaitu kitab Jawahirul Kalamiyah. Jadi kita diberi amanat kitab Jawahirul Kalamiyah. Kitab Jawahirul Kalamiyah ini berisi tentang ilmu tauhid yang dasar. Jadi sifatnya masih dasar, belajar ilmu tauhid tentang ketauhidan, keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab ini sangat mudah untuk dipelajari, sangat padat dan berisi dan logis. Kitab ini dibuat dengan tata cara soal jawab. Soal, kemudian di bawahnya ada jawaban. Perlu diketahui, kitab Jawahirul Kalamiyah ini dikarang oleh Syekh Thohir bin Muhammad Sholeh Al-Jaziri. Saya ulangi lagi, dikarang oleh Syekh Thohir bin Muhammad Sholeh Al-Jaziri. Nama lengkapnya yaitu Syekh Thohir bin Sholeh bin Ahmad bin Mauhub As-Sam'ani Al-Jaziri Ad-Dimaski. Ini yang mengarang kitab Jawahirul Kalamiyah. Beliau lahir pada tahun 1268 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1852 Masehi. Beliau belajar ilmu agama. Pada mulanya di Madrasah Al-Jakmikiyah. Jadi belajarnya beliau ketika masih muda, masih remaja, belajar di Madrasah Al-Jakmikiyah. Kemudian belajar pada Syekh Abdul Ghani Al-Ghanimi Al-Maidani. Setelah selesai belajar di Madrasah Al-Jakmikiyah, beliau belajar pada Syekh Abdul Ghani Al-Ghanimi Al-Maidani. Setelah selesai, beliau juga mengajar di daerahnya. Murid-murid beliau yang terkenal yaitu Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Yang kedua Syekh Abdul Razak, ada Syekh Salim, Syekh Muhammad Al-Quddi, dan lain sebagainya. Muridnya banyak sekali. Beliau juga seorang alim, banyak karyanya.
kitab-kitab Syekh Thohir Al-Jaziri yang telah beliau tulis. Yang pertama yaitu kitab Jawahirul Kalamiyah yang nanti kita pelajari ini. Ada lagi kitab Tambih Al-Adqiya fi Qissatil Anbiya. Ada lagi kitab At-Tibyan di Ba'di Mabakhithil Quran. Ada lagi kitab Tafsir Al-Kabir. Ini karangan dari Syekh Thohir Al-Jaziri. Ini menunjukkan betapa alimnya Syekh Thohir Al-Jaziri. Buku yang kita pelajari yaitu kitab Jawahirul Kalamiyah ini ada 102 tanya jawab. Tadi sudah saya katakan bahwasanya kitab Jawahirul Kalamiyah ini ditulis dengan model tanya jawab. Terus kabeh piro? Jumlahnya berapa? Soal jawab tersebut. Jadi soal ini berisi 102 tanya jawab. Pada muqaddimah, pada pengantar ada 3 soal jawab. Al-Mabhasul Awal, pembahasan yang pertama ada 26 soal jawab. Pembahasan yang kedua ada 3 soal jawab. Pembahasan yang ketiga ada 8 soal jawab. Pembahasan yang keempat ada 19 soal jawab. Pembahasan yang kelima ada 19 soal jawab. Pembahasan yang keenam ada 6 soal jawab. Terakhir penutup ada 17 soal jawab. Itu semua adalah isi dari kitab Jawahirul Kalamiyah ini. Sebelum dimulai pembelajaran, marilah kita tata niat kita. Kita tata niat kita dalam mencari ilmu. Ditoto. Jangan sampai kita salah niat sehingga kita tidak memperoleh apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu diterangkan ketika kita mencari ilmu, kita niati untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mencari ilmu dengan mengharapkan sesuatu yang ada selain Allah. Mengharapkan sesuatu selain Allah. Gula ilmu untuk kepentingan dunia saja, jangan sampai. Tapi kita mencari ilmu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari ilmu supaya kita tidak menjadi orang yang bodoh, menjadi orang yang pandai, menjadi orang yang alim, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencari ilmu dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu akan mudah. Segala sesuatu akan enteng. Karena apa yang dicari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencari ilmu itu hanya karena kita sungkan kepada orang tua, katakanlah begitu. Kita belajar di Madin karena untuk mencari sertifikat kelulusan. Cuma itu saja. Ya hati kita akan terpaksa. Tidak sepenuh hati. Tidak akan ikhlas. Makanya marilah kita mencari ilmu, kita ngaji bareng kitab Jawahirul Kalamiyah ini dengan mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan diniati ben oleh sertifikat, sok ben penak
komprehensif, ujian komprehensif. Karena sudah maklum sertifikat salah satu persyaratan untuk mengikuti ujian komprehensif di akhir semester. Besok kalau Anda ingin lulus, salah satunya ada ujian komprehensif, dan syarat untuk mengikuti ujian komprehensif adalah memiliki sertifikat Madin UIN 1 Tulungagung. Dan di dalam Anda semua mengikuti pembelajaran di Madin UIN 1 Tulungagung ini, nanti Anda juga dimohon oleh Mahat untuk menulis sesuatu tentang pengalaman Anda ketika belajar di UIN 1 Tulungagung. Ditulis 1 atau 2 lembar. Setiap mahasiswa untuk menulis 1 atau 2 lembar, kemudian di akhir semester semester 2 nanti dalam satu kelas ini untuk membuat buku antologi yang berisi tentang tulisan-tulisan Anda semuanya. Ini harapan dari pihak Ma'had UIN 1 Tulungagung. Makanya dari sekarang marilah dipersiapkan tentang tulisan tadi. Jadi setiap mahasiswa untuk menulis pengalaman-pengalaman yang ada hubungannya dengan pembelajaran di Madin UIN 1 Tulungagung, terus dikumpulkan kepada ketua kelasnya, nanti dibuat buku antologi di akhir pembelajaran, di akhir semester. Kitab Jawahirul Kalamiyah, kita kembali kepada kitab Jawahirul Kalamiyah yang ditulis oleh Syekh Thohir bin Sholeh. Ini tidak lupa dengan mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmani Gusti Allah. Ar-Rahmani kang paring welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi kang paring welas asih marang wong mukmin, ditambahi ngono, marang wong mukmin ing dalem akhirat bloko. Ini dengan bismillah terlebih dahulu. Karena apa? Untuk mencari suatu keberkahan. Karena segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kalau tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim kurang berkah. Berkah itu apa? Berkah kuwi artinya mundak-mundak kebaikan. Semakin baik. Kalau kita mengawali segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah dengan bismillah, insya Allah akan mendapatkan suatu keberkahan. Amal apa saja Anda mau belajar, bismillahirrahmanirrahim. Anda mau memakai baju, bismillahirrahmanirrahim. Anda mau bekerja, bismillahirrahmanirrahim. Meletakkan sesuatu, ya bismillahirrahmanirrahim. Makanya segala sesuatu yang baik yang diridhoi oleh Allah diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga Syekh Thohir bin Sholeh Al-Jaziri ketika beliau mengarang kitab Al-Jawahirul Kalamiyah yang dengan model tanya jawab ini juga dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita tata niat kita mempelajari kitab Jawahirul Kalimah yang berisi dengan ilmu tauhid tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, kita niati dengan mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Anda. Marilah kita akhiri dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.